Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas tentang film Sri Asih, penjelasan post credit scene-nya, yang pastinya akan menampilkan hero berikutnya yang keren dan badass abis sesuai dengan fase pertama dari Bumi Langit Cinematic Universe. Jadi kemarin aku sudah nonton ya guys, filmnya itu bagus banget, keren banget. Aduh, pokoknya ya ini adalah formula berbeda untuk film superhero Indonesia ya. Performance dan acting skill dari Pevita Pierce, it's really good ya teman-teman. Cara dia mendalami karakter, semua adegan fight koreografi yang dilakukan oleh Pevita sendiri, wah itu effortnya keren banget ya teman-teman. Alur ceritanya pun sangat menarik sekali, walaupun memang ada beberapa kekurangan di pertengahan scene-nya, tapi overall this is a good quality movie dan menjadi movie percontohan ya kalau menurut aku ya, sebagai standar film hero Indonesia yang paling bagus sih menurut aku si Sri Asih ini. Di bioskop tempat aku nonton kemarin rame banget ya orang-orang nonton film Sri Asih untuk premier di tanggal 17 November kemarin. Jadi memang kita sebagai orang Indonesia wajib banget untuk mendukung sineas, pembuat film yang khususnya membawa dan mengedepankan hero-hero Indonesia, budaya dan culture dari negara kita. Jangan dibully, jangan dihujat ya teman-teman. Pokoknya harus kita dukung. Kalau ada kritik ya berikanlah kritik yang positif, kritik yang baik, kritik membangun, bukan kritik menjatuhkan apalagi mengejek. Nah itu aku paling gak suka banget ya teman-teman. Kita harus tetap berpikiran positif dan terus mendukung. Semuanya kayak perfect ya, musiknya sangat mendukung sekali, acting skill dari para pemainnya, terlebih lagi CGI, efek komputer yang digunakan di film Sri Asih ini betulan mahal ya teman-teman. Budgetnya ini pasti mahal banget dan gak kira-kira dari awal sampai akhir konsisten untuk CGI-nya itu bagus banget. Aku sebenarnya tidak ada ekspektasi apa-apa, ekspektasi tinggi ataupun apa, nggak ada ya. Pokoknya aku datang menonton dan mensupport film hero Indonesia buatan dari Mbak Upik dan juga Mr. Joko Anwar ini, dan juga Bumi Langit Cinematic Universe. Tapi setelah nonton dan dapat first impression dengan film sebagus ini, wah ini betul-betul di atas ekspektasi banget ya teman-teman. Bagi kalian yang belum nonton wajib banget nonton, karena movie ini adalah movie yang paling penting sebagai sejarah pembuka masa depan BCU, Bumi Langit Cinematic Universe fase pertama, dimana kita sudah tahu ya guys ya, di fase pertama ada Gundala, kemudian berikutnya ada film Sri Asih ini, ada Virgo and the Sparkling juga kemarin sudah rilis official posternya, dan juga series Tira yang akan katanya itu rilis di platform streaming Disney Plus Hotstar. Sehingga setelah aku nonton film Sri Asih kemarin, aku percaya sih bahwa kedepannya Bumi Langit Cinematic Universe ini fase pertama itu akan sangat baik ya teman-teman. Semoga aja masih bisa dipertahankan kualitas film seperti ini. Dan tentunya aku sangat berterima kasih banget dan A+ untuk Mbak Upik dan juga Mr. Joko Anwar serta para pembuat film yang terlibat, casting, pemain yang sudah menampilkan mahakarya film Sri Asih hero Indonesia ini ke halayak ramai, ke penonton dan terkhususnya kepada kita semua penikmat BCU. Impress banget ya teman-teman, bangga banget sih ngelihat Indonesia bisa buat film kayak gini. Aduh, pokoknya bagi kalian yang belum nonton di bioskop, nonton deh, filmnya bagus banget dan worth it banget. Jadi kan setiap film BCU itu di akhir dari film yang mereka rilis pastinya akan ngetis dan ngasih tahu ya untuk karakter berikutnya siapa lagi nih yang mau mereka garap. Nah seperti Gundala kemarin, mereka menampilkan Pevita Pierce sebagai Sri Asih yang memang akan jadi next project mereka. Dan di film Sri Asih, di penjelasan post credit scene-nya itu menampilkan Chico Jericho sebagai Godam. Nah ini semuanya kita sudah pasti tahu ya, Chico Jericho sudah dari dulu banget di cast menjadi Godam. Ini sesuai dengan rututan fase 1 dari BCU yang bisa lihat di gambar ini, bahwa sesudah dari Virgo the Sparkling, series Tira itu akan langsung ke project bioskop movie Godam. Bagi teman-teman yang tidak mengetahui Godam itu seperti apa superhero dan kekuatannya, Godam itu kalau di film DC itu seperti Superman ya teman-teman. Jadi dia memiliki ketahanan stamina yang sangat tinggi, kekuatan dewa, dan tentunya manusia superhero. Karakter komik Godam ini diciptakan oleh komikus Widodo Nur pada tahun 1968 dan tergabung dan terafiliasi dalam Bumi Langit Cinematic Universe. Godam memiliki nama asli Awang di kehidupan sehari-harinya. Ia memiliki kekuatan yang sangat hebat, mampu terbang, dan memiliki kekebalan serta stamina yang sangat
tinggi. Namun semua kekuatannya akan hilang jika ia melanggar sumpahnya. Tentunya pemilihan Chico Jericho sebagai Goddam ini kalau menurut aku itu sudah oke ya teman-teman. Nah nanti kita lihat aja nih gimana dia nanti performanya di film solonya sendiri yaitu Goddam. Semoga aja tidak mengecewakan dan sama seperti Gundala, Sri Asih, pendahulu-pendahulunya yang tentunya sangat bagus-bagus banget. Oke, jadi kalau bagi teman-teman yang belum tahu dan mungkin belum dapat informasinya, sebenarnya masa depan dari Bumi Langit Cinematic Universe fase pertama ini apa sih? Apa yang mau jadi goals atau tujuannya? Yaitu adalah kalau kita lihat di fasenya ini, pada akhirnya semua hero di BCU fase pertama ini akan berkumpul dalam era Patriot. Jadi mereka ini akan terkumpul dalam grup bernama Patriot. Ya sama-sama seperti Justice League atau Avengers ya teman-teman. Patriot ini nantinya akan melawan kejahatan dan villain-villain dari beberapa film terdahulu gitu. Jadi villainnya Gundala, villainnya Sri Asih, villainnya Virgo maybe, villainnya Tira, villainnya si Goddam juga, dan beberapa movie lainnya yang akan direncanakan rilis. Nah jadi villain-villainnya itu juga akan berkumpul dan dikumpulin juga nanti akan bergabung melawan bersama di perang akhir grup hero Patriot. Nah itu aku nggak tahu ya nanti gimana, dan tentunya itu masih bertahun-tahun lagi ya, mungkin 4-5 tahun ke depan ya teman-teman. Jadi kita harus sabar aja. Nah jadi goalsnya itu seperti itu. Jadi pada akhir fase ini grup ini akan berkumpul dalam era Patriot. Inti sederhananya seperti itu ya teman-teman untuk masa depan dan cita-cita dari Bumi Langit Cinematic Universe ini yang menurut aku keren banget sih. Kalau memang bisa sampai terus konsisten membuat dan menciptakan film-film yang keren, tentunya di akhir akan berkumpul di film terakhir fase mereka Patriot itu. Wow, keren banget ya. Maksudnya itu masa depannya itu sudah terarah mau kemana gitu. Dan aku sangat suka banget dengan film-film hero yang memiliki kontinuitas yang jelas atau keberlanjutan yang tidak membuat kita itu sia-sia nontonnya. Jadinya kalau kita nonton ini, oh masih ada lanjutannya ya, jadi kan seru gitu ya. Jadi nggak sekali habis udah selesai gitu. Nah aku suka banget dengan konsep seperti ini. Pokoknya aku percaya sih Bumi Langit Cinematic Universe ini bisa cerah banget di masa depan kalau kita sebagai warga Indonesia juga terus mensupport ya mereka, dan agar bisa terus membuat film-film yang baik. Dari mulai Gundala kemarin udah bagus walaupun banyak kekurangan, dan Sri Asih ini malah lebih bagus lagi, aku suka banget. Nah kita lihat nanti Virgo the Sparkling dan series Tira. Nah semoga ini bisa menjadi pembuka cakrawala perfilman hero di Indonesia yang tentunya akan sangat baik ke depannya, karena sudah ada percontohan dan standarisasi yang berkualitas banget menurut aku. Wah pokoknya keren banget ya. Apalagi kalau aku nonton Sri Asih kemarin, aku nggak bisa move on ya dengan CGI-nya Dewi Api serta final battle, final fight di ending. Wah itu kayak seru banget ya. Kok bisa banget CGI-nya itu sangat bagus gitu, halus. Walaupun memang ada beberapa yang menurut aku agak sedikit aneh, tapi untuk sekelas Indonesia sudah bisa membuat film seperti ini sudah patut diancungin jempol banget dan diapresiasi ya teman-teman, karena sudah membanggakan banget sih bisa buat film seperti ini. Wah pokoknya keren banget deh. Semoga aja film Sri Asih ini untung besar dan akan membuat mereka seneng buat lagi filmnya. Dan tentunya bagi kalian yang belum nonton, segera nonton di bioskop ya teman-teman. Jangan kelewatan film Sri Asih ini. Dan kalau kalian mau bawa anak-anak, mungkin harusnya didampingin, karena lumayan banyak adegan-adegan kekerasan perkelahian yang jelas banget di film ini. Nah jadi kalau mau bawa anak-anak atau keluarga, itu harus ada pendampingnya ya guys, wajib banget. Pevita Pierce di film ini selain menurut aku actingnya itu sudah masuk get into deep karakternya banget, deliver pesan dan motivasi yang hendak disampaikan ke penonton tentang konflik yang terjadi di film Sri Asih kemarin itu udah dapat banget sih. Seperti permasalahan-permasalahan yang dekat dengan masyarakat, kemiskinan, ketimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang terjadi di pemerintahan, kepolisian, itu kan kayak permasalahan yang dekat banget dengan masyarakat. Nah dan aku suka banget ini ditampilkan sebagai bahan bumbu konflik yang terjadi di Sri Asih ini, sehingga kita yang nonton itu dapat insight-nya secara langsung gitu. Ada hal-hal baik, ada hal-hal positif yang bisa kita ambil selain action dan koreografi pertarungannya yang bagus banget dan penjahatannya serta kolaborasi dengan dunia mistik, persetanan dan persihiran. Tapi di real life-nya kita juga dapat nih bahwa superhero itu juga harus dekat dengan masyarakat dan membantu masyarakat serta mendapatkan efek langsung ke masyarakat tentang keberadaan hero tersebut, yaitu Sri Asih ini yang bisa membantu halayak ramai. Nah itu yang aku suka banget di film ini yang masih tetap ditampilkan, sehingga pesan moral dan hal-hal positif dari sudut pandang di film ini tersampaikan dengan baik ke penonton. Tentunya semua ini hanyalah pendapat pribadi aku aja ya teman-teman. Kalian baru bisa memberikan penilaian dan juga judgement kalau kalian sudah nonton sendiri di bioskop. Jadi nonton dulu baru kalian bisa menilai. Jangan langsung menilai dan menjudge film ini dari covernya. Dan hati-hati ya teman-teman, di film itu banyak banget plot twist cerita yang terjadi yang gak kita
kita sangka-sangka dan surprise banget, buat kejutan bagi penonton. Sehingga kita nggak akan bisa menebak kemana alur ceritanya ini, dan tidak semudah itu bisa menebak alur ceritanya di awal. Jadi memang masih meraba-raba. Nah, itu aku suka banget dengan elemen yang ditambahkan di film Sri Asih ini, sehingga penonton itu nggak bosen ya teman-teman. Nah, bagi kalian yang masih ada pertanyaan tentang film Sri Asih ini, wajib banget komen di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa dibantu oleh teman-teman lain, dan aku juga bisa bantu komen. Oke guys, thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video aku berikutnya. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.